Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, agak sedikit telat ya bikin video, tapi it's okay karena saya harus banyak mempelajari terkait dengan hasil dari FOMC meeting minutes ya yang diselenggarakan dini hari tadi. Jadi ya overall udah ada gambaran sedikit. Kita akan coba untuk bahas gimana kondisi dari market, yang mana pergerakan dari Bitcoin per video ini dibuat lumayan positif. Kalau kita perhatikan, Bitcoin rally ke 111.000 dengan Bitcoin dominance yang turun 2%, altcoin otomatis akan mendapatkan momentum buat recovery harga di perdagangan hari ini mungkin sampai nanti malam lagi. Kita lihat dari data ya, di perdagangan dini hari tadi jam 1 pagi itu ada FOMC meeting minutes, di mana ini adalah menjadi katalis penting untuk kita perhatikan kemana arah kebijakan dari The Fed ke depannya. Selain itu, di hari ini juga kita akan dapat data initial jobless claim yang akan rilis jam setengah 8 malam nanti. Jadi waspada, hari ini mungkin masih akan volatil untuk market. Pagi nanti juga ada data PPI atau data inflasi dari sudut pandang produsen di Jepang gitu. Jadi itu beberapa data penting yang akan kita temukan di perdagangan hari ini. Data kemarin nggak terlalu gimana-gimana ya, tidak terlalu memberikan impact yang sangat signifikan terhadap market. Itu. Oke, kita akan bahas dulu pembahasan dari hasil FOMC meeting minutes, di mana ini merupakan sebuah review ulang gimana sih kondisi dari perekonomian saat ini untuk Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat sendiri sekarang lagi dalam situasi yang sangat sulit ya teman-teman. Ada masalah dari platform hutang yang makin lama makin harus dinaikkan supaya mereka masih bisa ngutang lebih banyak lagi. Kemudian juga ada kondisi geopolitik yang masih belum begitu stabil, masih ada perang di beberapa lokasi. Kemudian juga dari perang tarif juga masih terjadi saat ini. Inflasi yang semakin lama turun perlahan ya. Namun kondisi di mana suku bunga dipertahankan di posisi yang cukup tinggi ini membuat posisi stagflasi semakin panjang terjadinya, dan ini tentu saja tidak baik untuk perekonomian. Jadi kalau kita sedikit rangkum kondisi dari market saat ini, itu dalam kondisi penuh dengan ketidakpastian, masih sangat complicated, dan juga inflasi masih terus berusaha buat ditekan. Sementara itu, The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, itu punya dual mandate, di mana mereka harus melakukan stabilisasi untuk harga-harga, which is itu menekan inflasi, dan juga sembari tetap mempertahankan ketenaga kerjaan dan juga data pengangguran supaya jangan sampai melonjak tinggi gitu. Jadi memaksimalkan ketenaga kerjaan atau employment ya teman-teman. Dan ini tentu saja merupakan mandat ganda yang sangat sulit untuk dicari balance-nya gitu. Nah, kalau kita lihat dari kondisi saat ini juga di mana inflasi diekspektasikan bakalan terus mengalami penurunan di tahun 2025 ini karena ya beberapa faktor tadi. Kemudian GDP Amerika Serikat juga diekspektasikan masih bisa tetap growth ke depannya. Nah, kalau kita lihat dari review staff melihat ekonomi situation saat ini ya, inflasi lewat data PCE price index ini dipantau masih dalam posisi yang rendah, yaitu di 2,3. Tapi The Fed sendiri masih tetap mewaspadai adanya potensi peningkatan dari harga-harga produk seperti energi dan juga makanan, impact dari kondisi geopolitik karena supply chains yang terganggu gitu. Dan mereka juga masih mewaspadai data core PC inflation yang masih berada di posisi 2,6% di bulan Mei terakhir kemarin gitu. Dan ya menurut data inflasi sih ini secara short term masih bakalan berpotensi expectation remain high ya, masih berpotensi untuk menguat. Tapi kalau dalam longer time, dia atau The Fed itu melihat bahwa semuanya akan baik-baik saja, semua akan turun secara perlahan in the long term gitu. Jadi sebenarnya ini ada optimisme secara jangka pendek, optimisme secara jangka panjang, tapi masih mengantisipasi potensi inflasi meningkat dalam jangka waktu pendek. Kemudian terkait dengan unemployment, ini terbilang masih cukup aman sejauh ini, di mana labor market dianggap dalam posisi yang slow down ya, mengalami penurunan, tapi penurunannya itu nggak sampai parah
gitu. Jadi mereka masih optimis dengan pertumbuhan perekonomian ke depan. Kemudian GDP juga diekspektasikan masih bakalan terus positif, teman-teman, di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi gitu. Jadi ini sebenarnya view yang cukup optimis ya, dan mestinya sih impact daripada views dari anggota Fed ini ya positif juga untuk dolar. Kemudian staff review of the financial situation, ini lanjutannya, di mana mereka melihat bahwa saat ini tensi dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina itu sudah mereda, at least sudah ditunda selama 90 hari pembahasan. Jadi bisa dibilang ini merupakan narasi positif untuk kedua belah negara ya. Dan juga akan ada deal-deal yang akan dilakukan lagi nanti oleh Jerome Powell ke depannya, which is kita tahu itu di tanggal 1 Agustus gitu. Jadi ya secara outlook ini masih terbilang positif. Kemudian dari GDP diekspektasikan akan growth terus naik sampai tahun 2027. Ini merupakan sebuah optimisme dari Bank Sentral, di mana mereka melihat nampaknya masa depan Amerika Serikat ini masih bakalan bagus sampai tahun-tahun ke depan. Meskipun di tahun-tahun ini mungkin akan ada ya sedikit situasi yang memungkinkan yang namanya GDP-nya masih bisa turun, sehingga mungkin ada rumor-rumor terkait dengan potensial resesi dan sebagainya. Tapi menurut The Fed, kondisi ekonomi sekarang masih sangat stabil, masih sangat kuat gitu. Jadi dari overall outlook yang saya perhatikan sih ini merupakan data yang menunjukkan bahwa mereka masih sangat optimis. Kemudian terkait dengan suku bunga saat ini masih dipertahankan di kisaran 4,4 sampai 4,5% atau 4,25% ya, sampai dengan 4,5%. Itu dari inflasi yang kalau kita perhatikan dari Fed Rate Monitor Tools nampaknya suku bunga masih akan dipertahankan di pertemuan FOMC tanggal 31 Juli nanti dengan probability 93,6%. Lalu kalau kita perhatikan juga dengan proyeksi dari The Fed, itu mereka kemungkinan masih bakalan menurunkan suku bunga di tahun ini dan tahun 2026 nanti, dengan total pemangkasan suku bunga diperkirakan adalah di 2 kali atau penurunan suku bunga 50 basis point gitu. Jadi tahun ini dari proyeksi terbaru The Fed berpotensi akan menurunkan suku bunganya itu di pertemuan September tanggal 18 dan juga di Desember kemungkinan, teman-teman. Jadi Oktober kemungkinan nggak akan ada pemangkasan suku bunga gitu. Jadi September sama Desember cuma 2 kali aja. Padahal kita sebelumnya expect ada 3 kali. Ya, penurunan 75 basis point itu sangat positif. Namun ternyata di FOMC meeting itu disampaikan mereka berpotensi hanya akan menurunkan suku bunga sampai 2 kali saja di tahun ini. Gitu. Itu sih poin-poin pentingnya. Sementara dari beberapa data lain seperti data FOMC di bulan Juni kemarin ya, itu juga sempat kan ada meeting di mana waktu itu target The Fed justru lebih tinggi. Mereka pengen pangkas suku bunga sampai 3 kali di tahun ini. Tapi ternyata di proyeksi terbarunya, karena mereka melihat beberapa situasi, kemungkinan cuma 2 kali aja. Gitu. Sebenarnya sih dari sini kita bisa melihat bahwa sikap dari The Fed itu tidak terlalu hawkish lagi, tapi masih tetap kayak berhati-hati dengan keputusan yang dia ambil ya, dengan keputusan yang mereka ambil. Kurang lebih kayak gitu sih poin-poinnya. Sementara itu Donald Trump udah membanjiri sosial media dengan kritikan, desakan untuk Powell segera mundur, segera resign gitu. Tapi ya Jerome Powell masih akan menghabiskan masa jabatannya sampai nanti di 2026. Setelah itu mungkin baru akan ada kandidat pengganti. Itu sih teman-teman poin penting dari FOMC meeting minutes di perdagangan dini hari tadi. Dan ya menurut saya ini merupakan salah satu upaya terbaik lah yang diambil oleh Bank Sentral ke depannya. Lalu dilihat dari beberapa data yang lain dari market seperti Bitcoin Spot ETF kemarin masih mendapatkan inflow sebanyak 80 juta di tengah ketidakpastian dari rilis data FOMC yang rilis di dini hari tadi. Ya, tapi masih ada smart money yang berani membeli Bitcoin Spot ETF. Sementara dari Ethereum terus mengalami akumulasi yang berkelanjutan. Ini merupakan sebuah sentimen bagus. Kemarin juga Ethereum rally 5%-an gitu ya. Sementara Bitcoinnya naik 1,9%.
Nah ini Ethereum agak sedikit perform teman-teman. Itu dari ETF spot Bitcoin. Oh ya, ada event baru dari BingX teman-teman. Jadi buat teman-teman yang melakukan deposit itu akan dapat bonus ya dari BingX. Ini campaignnya akan berlaku sampai dengan 31 Juli 2025. Total price pool itu bisa sampai 4.500 US dollar. User lama dan baru bisa join campaignnya. Gitu. Caranya gimana? Silakan teman-teman melakukan KYC dulu bagi yang belum punya BingX ya. Nanti linknya aku sediakan di kolom deskripsi. Ikuti campaign ini cuma dengan melakukan deposit senilai 100 USDT teman-teman bisa berpeluang mendapatkan bonus-bonusnya gitu. Syarat dan ketentuannya berlaku. Ya, untuk informasi lebih lanjut silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Well, lanjut. Teman-teman kita lihat di mana saat ini Trump sudah mengumumkan lagi beberapa negara yang mendapatkan trade deals dari Trump yang terbaru. Yang terbaru adalah Bosnia and Herzegovina, Tunisia, Indonesia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, Thailand. Terus juga ada data tambahan itu dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, South Africa, Laos, dan juga Myanmar. Itu negara-negara yang sudah mendapatkan deal dari Amerika Serikat. Jadi negara-negara yang belum mendapatkan deal itu datanya akan diundur nanti tanggal 1 Agustus pengumumannya gitu. Karena situasi saat ini nampaknya memungkinkan untuk Trump pengen untuk fokus terkait dengan utang. Masalah platform hutang di tahun 2025 bulan Juli ini yang digembar-gemborkan oleh media Amerika Serikat bakalan default. Jadi ini berita narasi yang memang terus diluncurkan setiap periode Amerika Serikat sudah mencapai plafon hutang mereka gitu. Jadi plafon hutang itu kayak negara itu boleh ngutang dengan batasan tertentu gitu teman-teman. Kalau utangnya melebihi itu kemungkinan plafon hutangnya akan dinaikkan. Nah, impactnya apa? Impactnya tentu saja adalah makin banyak utang, semakin nggak kuat fiat money. Secara value akan turun. Ya, kalau pemerintah pengen menyelamatkan fiat money, biasanya mereka akan melakukan banyak sekali stimulus. Ya, membuat perekonomian kembali lancar, ngasih stimulus dalam bentuk mungkin kayak bantuan, ya kan, bantuan langsung gitu loh teman-teman. Atau mungkin ada diskon pajak, atau mungkin ada ya stimulus-stimulus lain lah yang bisa mendukung pertumbuhan dari perekonomian. Biar apa? Biar pemasukan dari negara juga masih bisa lebih meningkat, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini akan ada drama di tahun ini ya, di bulan Juli ini. Jadi siap-siap buat teman-teman, kita mungkin akan menghadapi volatilitas dari market. Ekspektasi saya seandainya value dari dolar turun, investor akan mencari aset-aset kelas yang lebih berisiko yang tentu saja bisa menjadi hedging dari penurunan value dari dolar. Lalu exchange Bitget akan meluncurkan beberapa saham-saham yang sudah ditokenisasi seperti Tesla, Nvidia, MSTR atau MicroStrategy, SPY, Circle, kemudian Apple ya. Jadi ini merupakan sebuah hal yang tidak bisa kita hindari. Sebelumnya Kraken sudah melakukan hal yang sama dan sekarang Bitget, mungkin kedepannya ada exchange lain seperti Get.io, BingX, mungkin itu Binance atau exchange lain yang juga bakalan bisa memperdagangkan saham Amerika Serikat yang ditokenisasi. Kesempatan buat teman-teman tuh buat investasi tanpa harus beli sahamnya langsung, cukup beli tokennya. Lalu dari berita yang lain adalah terkait dengan stablecoin. Ya, penerbit stablecoin memiliki simpanan treasury sebanyak 182 miliar US dollar. Berada di peringkat ke-17 mengalahkan beberapa negara. Jadi maksudnya 182 billion US dollar ini adalah akumulasi dari beberapa penyedia stablecoin. Contohnya itu kayak Tether, Circle, lalu ada FDUSD diluncurkan oleh First Digital. Nah, itu diakumulasi tuh ternyata value-nya itu mencapai 182 billion. Jadi stablecoin itu sangat penting untuk dipertahankan oleh regulator. Kalau stablecoin sampai kolaps, ini dana surat utang ini banyak loh, teman-teman. Itu bisa menyebabkan crash pada market. Jadi nampaknya stablecoin nggak akan bisa dihindarkan untuk tetap diregulasi dengan aman. Kemudian dari berita yang lain adalah
America's oldest bank will now custody Ripple custody. Oke, ini berita yang bagus untuk custody Ripple stablecoin ya. Di mana bank yang disebut itu adalah New York Mellon, Bank of New York Mellon. Dia akan menjadikan Ripple USD sebagai custody-nya mereka per 9 Juli. Jadi ini bakalan menjadi good point untuk Project Ripple. Lalu ada GameSquare yang akan menjadikan Ethereum sebagai treasury strategi perusahaan mereka. Ini merupakan salah satu perusahaan gaming yang saat ini sudah melantai di bursa Nasdaq, di mana perusahaan ini akan mengakuisisi Ethereum ya dalam bentuk Ethereum ETF sebagai cadangan reserve perusahaan mereka, which is ini good news. Lalu ada Heimdall Volume 2 Migration dari Polygon. Ini adalah bentuk upgrading terbaru dari Project Polygon yang mana tujuannya adalah untuk melakukan migrasi data. Ya itu sih, tidak ada peningkatan kecepatan atau apa ya. Ini cuma migrasi data aja dari Polygon, semoga bisa memberikan impact positif. Lalu kemarin ada token GMX turun 21%, impact dari kena exploit ya, 42 juta US dollar mengalami kerugian. Itu. Terus ada pendiri Pamfan yang kabarnya kemarin sempat meluncurkan atau disebut atau dituduh meluncurkan pre-sale scam, sekarang beneran meluncurkan pre-sale-nya. Jadi kabarnya token PAM ini bakalan rilis tanggal 12 Juli. Teman-teman bisa berpartisipasi dalam peluncuran token PAM ini lewat Launchpad atau Launchpool di beberapa platform seperti Gate.io, KuCoin, Bybit, Kraken, dan juga Maxi. Buat yang pengen daftar exchange tersebut, linknya aku sediakan di kolom deskripsi video ini. Cari yang paling bawah. Itu kalian bisa daftar exchange-nya. Nah ini juga Bybit sudah announce secara resmi mereka akan meluncurkan token PAM. Kemungkinan sih bakalan PAM. Dilihat dari tokenomiknya menurut saya cukup terdistribusi dengan baik ya. Cukup merata lah. Itu berita-beritanya, dan sekarang kita akan coba lihat gimana kondisi dari market khususnya Bitcoin. Overall sih menurut saya positif, pergerakan Bitcoin sudah menunjukkan penguatan di perdagangan kemarin dengan situasi indeks dolar yang cenderung stabil ya, karena data menunjukkan the Fed tidak terlalu dovish, mereka masih tetap hati-hati. Dan ya dia optimis sama dolar gitu. Makanya dolarnya cukup kuat sebenarnya. Turun 0,01% saja. Sementara itu beberapa aset kelas kemarin mengalami kenaikan dengan kompak. Ada emas, ada saham SPX ya. Terus ada Bitcoin. Ya overall semuanya happy melihat kenaikan ini. Dan menurut saya Bitcoin masih berpotensi akan mencapai level-level target tertingginya. Seperti di 125, 130 sampai 135, even bisa lebih tinggi lagi. Saat ini Bitcoin sedang berada di level all time high. Ya, jadi di level-level ini biasanya ada order block yang cukup tebal. Dan kalau kita lihat dari data CoinGlass, Bitcoin ini berusaha buat ngikis order block yang ada di atas ini. Dan ini menurut saya akan menjadi perjuangan yang cukup membutuhkan banyak dana kayak gitu. Jadi order block itu ada di kisaran level 11.200-an. Kalau teman-teman lihat pergerakan Bitcoin tadi naik sampai area tersebut tapi akhirnya kena reject, itu sangat-sangat wajar. Tapi kalau yang saya perhatikan lagi dari data terbarunya sih, order blocknya ini makin lama makin tipis. Artinya cukup banyak yang antusias dan kemungkinan sih Bitcoin akan create new all time high-nya di bulan Juli ini dalam jangka waktu dekat. Ya, ekspektasinya adalah semoga aliran dana banyak masuk ke Bitcoin dan juga market crypto, sehingga memungkinkan sekali yang namanya kenaikan Bitcoin ke all time high. Dan juga teman-teman di komunitas teriak-teriak all season ya. Teriak-teriak all season. Apakah ada peluang untuk all season? Kalau dari saya sendiri sih melihat peluangnya ada. Tapi ini mungkin tidak akan untuk semua koin. Tidak semua altcoin. Ya, pertimbangan saya adalah pergerakan Bitcoin dominance yang semakin turun, disertai dengan volume smart money Bitcoin dominance yang makin lama makin melemah. Dilihat dari total tree, juga kalian bisa lihat ya, di mana inflow masuk sampai 2,3
6% dari total market cap-nya. Ini sangat-sangat membuka peluang adanya all season terjadi. Dilihat dari pergerakan sudah breakout dari descending triangle pattern. Jadi jangka pendek altcoin akan mendapatkan momentum yang baik. Beberapa altcoin yang sudah kita mention kemarin itu ada di sektor DeFi yang bisa teman-teman pantau. Contohnya kayak Redium, kalau di Ethereum itu Lido Finance, AAV, Hyperliquid juga boleh. Kemudian token-token dengan narasi real world asset boleh teman-teman pantau kayak Ondo. Dan ya pokoknya DeFi lah, cari aja koin-koin DeFi. Teman-teman bisa cari mana yang paling perform, mana yang paling berpotensi perform kayak gitu. Itu sih, koin-koin lain juga bakalan rally juga kok teman-teman. Cukup sabar aja sih di kondisi-kondisi seperti ini. Kemarin yang udah berhasil akumulasi Bitcoin di bawah 110.000, congratulations buat kalian. Ya, saya sendiri mayoritas portfolio saya ada di Bitcoin saat ini. Ya, saya cari safe aja karena udah nggak terlalu ngejar yang namanya volatilitas harga ya. Tapi saya masih trade di market futures. Ini portfolio saya teman-teman di salah satu exchange ya. Bitcoin paling banyak, Litecoin saya simpan, sisanya ya nggak terlalu signifikan gitu. Jadi ya pengen santai aja sih. Untuk sekarang sih saya rasa gitu aja buat Bitcoin. Jika Bitcoin berhasil menembus area order block di kisaran 111.000 ini, potensi Bitcoin naik secara jangka menengah ke 125.000. Ingat ya, ini sifatnya jangka menengah, tidak akan dicapai dalam waktu 1-2 hari, mungkin bisa berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Area support di mana yang bisa dipantau adalah di 108.000. Dan kalau bisa lebih bawah sih mungkin 106 ribuan gitu. Tapi kayaknya sih nggak turun sampai 106 ribu. Mungkin ke 108 ribu masuk akal kali ya. Kalau dia masih konsolidasi gitu. Tapi kalau secara jangka pendek sih saya rasa ini potensi buat naiknya agak tinggi di perdagangan beberapa hari ke depan. Kemudian dari 1 jam ada selling pressure ya yang terjadi jangka pendek, tapi ini mungkin ketahan lagi di area supportnya di kisaran 100.000. Ya maybe mungkin masih bisa tetap rally gitu. Jadi gitu aja deh update buat kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Congratulations yang udah akumulasi ketika pergerakan Bitcoin sangat flat kemarin. Ya jadi yaitu sabar membawa cuan teman-teman. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jika teman-teman pengen join juga di komunitas Telegram kita, aku sediakan linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.